Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Buat Makan TV. Teman-teman, saya prihatin lagi hari ini ya. Setelah tadi malam ya, kemarin malam ya pasnya ada kecelakaan di pintu tol Ciawi, banyak korban ya. Mengucapkan belasungkawa juga dan sedih juga dengan keadaan negeri ini yang setiap hari banyak korban nih ya. Jadi nyawa di negeri ini murah sekali. Setiap hari kecelakaan di mana-mana terjadi ya itu karena ketidakdisiplinan ya. Itu budaya yang kurang bagus, terlepas dari semua takdir, tapi kalau kita tiap hari baca berita kita akan tahu ya kejadian-kejadian yang mengorbankan nyawa manusia setiap hari di Indonesia banyak sekali teman-teman. Itu yang pertama ya, prihatin. Yang kedua, saya prihatin lagi dengan koruptor di negeri ini nggak habis-habis ya. Saya tuh dari dulu ya cerewet soal korupsi teman-teman, karena saya tahu persis ya kelakuan manusia Indonesia ini teman-teman ya, baik politisi ya, pejabat-pejabat, birokrat ya, legislatif, eksekutif, yudikatif ya, sampai kadang-kadang menjengahkan ya. Mungkin orang yang nggak ngerti mungkin biasa-biasa saja ya, tapi bagi orang yang ngerti kelakuan eh, manusia yang mengatasnamakan rakyat ya, yang penyelenggara negara ini, yang saya rasa penjahat yang sebenarnya di negeri ini ya, yang menghambat kemajuan negeri ini adalah orang Indonesia sendiri ya, atau pejabat negara sendiri teman-teman. Ini sudah lama ya, sudah berpuluh-puluh tahun tetap berlangsung sampai hari ini. Di zaman Orde Baru ya teman-teman, itu dulu berada di lingkaran tertentu saja yang korupsi gede-gedean ya, lingkaran istana saja. Sekarang merajalela ya teman-teman. Jadi ke Pemda-Pemda sudah semua rata korupsi hari ini. Saya mau menyoroti tentang KPK hari ini ya. KPK memeriksa petinggi Nasdem ya, mantan petinggi Nasdem. Itu rumahnya diperiksa. Terus setelah itu KPK memeriksa rumahnya Ketua Umum PP ya. PP ya, organisasi PP ya. Teman-teman pasti tahu itu ya, organisasi yang sudah lama sekali. Jadi itu yang berhubungan diperkirakan ya, diduga berhubungan dengan korupsi gratifikasi bupati ya, seorang cewek jadi bupati yang ditetapkan menjadi tersangka karena ditemukan uang itu kalau nggak salah 350 miliaran kurang lebih ya, dan gratifikasinya kalau nggak salah itu di atas 110 miliar, bayangin aja. Ya ini KPK pasti ada sumber-sumber ya, saksi-saksi memang menjelaskan bahwa KPK harus menggeledah rumah-rumah para pejabat ini teman-teman ya, para orang-orang elit ini ya. Jadi saya nggak berhenti di situ saja teman-teman. Ya, kasus korupsi di negeri ini sudah rata di mana-mana, dari yang kecil sampai yang besar ya. Bahkan kasus yang belum disidik aja pun masih banyak sekali ya, yang orangnya udah jelas ya, yang diperkirakan tersangkut kasus korupsi sampai hari ini belum disidik ya. Itu isu-isunya masih banyak. Jadi kembali lagi teman-teman ke masalah korupsi yang belum selesai juga di negeri ini ya, saya sangat prihatin. Jadi saya punya pikiran begini ya teman-teman, kalau gitu siapa yang menghancurkan negara ini teman-teman? Siapa? Kenapa negara Indonesia jalan di tempat? Kenapa Indonesia nggak maju-maju PDB-nya segitu-segitu saja? Income per kapitanya rendah ya, terus daya saingnya, sumber daya manusianya juga tetap jalan di tempat ya. Itu salah satu penyebabnya ya penyelenggara negara teman-teman ya. Penyelenggara negara itu banyak ya, ada penyelenggara negara pusat, penyelenggara negara daerah ya, disebut dengan kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya, itu daerah ya teman-teman. Jadi itu namanya eksekutif ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang yang katanya wakil rakyat ya, wakil rakyat yang disebut dengan legislatif, itu juga enggak kalah mengerikan teman-teman, karena di Indonesia itu sistemnya antara eksekutif dan legislatif itu saling mengawasi ya. Jadi legislatif itu mengawasi eksekutif.
Jadi otomatis kalau eksekutif orangnya nggak benar, ya oknumnya ini nggak benar, ketemu dengan legislatif yang nggak benar, ya udah kok kerjasama lah dia untuk mengkhianati bangsa ini, teman-teman. Ya itu udah banyak kasus seperti itu dulu, waktu nggak salah berapa puluh DPRD ya, anggota DPRD tersangka semua dulu bersama gubernurnya, kalau nggak salah itu daerah Sumatera ya. Terus ada lagi daerah Jawa Barat juga sama, DPRD bersama kalau nggak salah bupati atau wali kota itu. Nah, itu yang saya bilang, kalau eksekutifnya nggak benar, ketemu dengan legislatifnya nggak benar, apalagi ditambah lagi dengan yudikatifnya yang nggak benar atau korup, udah hancurlah negara ini, teman-teman. Hancurlah negara ini, nggak maju-maju. Jadi uang rakyat, pajak rakyat, amanah rakyat, kepercayaan rakyat hanya dinikmati oleh tiga pilar itu, teman-teman. Ya, oknum-oknum di tiga pilar itu. Jadi bagaimana nih solusinya kalau gitu? Solusinya bagaimana? Ya, solusinya harus butuh pemimpin yang benar-benar negarawan. Pemimpin yang nggak butuh lagi untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Ya, pemimpin yang mau menghibahkan jiwa raganya untuk bangsa ini. Butuh pemimpin seperti itu. Ya, cuma masalahnya di Indonesia ini kacau, teman-teman ya. Terlalu banyak partai. Jadi dukung-mendukung, dan itu nanti kekuatannya ada di legislatif. Seandainya eksekutif nggak didukung, ya anggota DPR dari partai-partai itu, ya otomatis dia lemah di legislatifnya. Ini yang bikin kacau ya. Kalau kita sudah menemukan seorang presiden yang hebat, tapi di DPR-nya kalah kekuatan, ya kalah koalisinya, ya itu juga rawan juga, teman-teman. Ya nggak stabil politik di Indonesia. Ini di sini susahnya, makanya otot-ototan ya. Kalau DPR-nya nggak negarawan, terus eksekutifnya juga nggak negarawan, ya hancur negara ini, teman-teman. Hancur. Makanya ini momentum sebenarnya buat Pak Prabowo ya. Karena Pak Prabowo itu orang sudah cukup lah dunia ya, dan juga sudah sepuh ya dia. Apalagi yang dicari? Kalau bukan untuk membangun negeri ini, ya membersihkan dari pencoleng-pencoleng itu ya, koruptor-koruptor di negeri ini ya. Ini momentum sebenarnya. Hidup di dunia apa sih yang mau dicari, teman-teman? Ya, cuma makan, tidur ya. Itu aja. Tinggal pilihannya kita mau jadi orang yang baik atau orang jahat, dua. Di dunia itu. Berapa sih kekayaan yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini, teman-teman, sebenarnya? Nah, relatif, teman-teman. Ujung-ujungnya juga jadi tai. Ya, orang penghasilan sehari umpamanya 10 juta, 20 juta sehari, paling makan habis 100.000 aja. Ya, atau ada yang makan 200.000, 300.000 satu kali makan. Juga jadi tai juga, teman-teman. Rasanya cuma di bibir saja. Saya sudah praktekin, teman-teman, ya. Makan yang mana enak, yang mahal-mahal. Ternyata saya merasakan sekarang makan pakai sayur bening aja lebih nikmat. Yang penting yang dimakan tuh hasil dari uang yang halal ya, rezeki yang halal. Tidak mengambil hak orang, tidak mengambil milik orang. Itu di aliran darah juga kita tentrem. Jadi negara ini sangat ironis, teman-teman. Sampai saya berpikir, siapa ini yang sebenarnya membuat negara ini nggak maju-maju? Ya penyelenggara negara. Kalau penyelenggara negara itu benar, ya semua ngikuti. Ya kayak ular aja, kayak ikan aja. Kalau kepalanya benar baik, ya badannya juga baik sampai ekornya. Tapi kalau kepalanya busuk, ya semuanya jadi busuk. Ya, ini kritik keras saya, harus dicari solusi nih supaya negara ini bisa maju, ya bisa seperti Jepang. Ya, di Jepang itu semua teratur hidupnya. Masa Indonesia semua apa yang kita baca tiap hari ada yang korupsi di sana, korupsi di sini, penyelewengan di sana, penyelewengan di sini, kekerasan di sana, kekerasan di sini, wah, luar biasa Indonesia ini. Ya, yang begitu harus butuh negarawan yang benar-benar tough, tidak merugikan diri sendiri dan kelompoknya, harus hanya negara dan negara ya. Oke, itu saja ya teman-teman, sudah cukup ya opininya, sampai jumpa.